Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke materi keempat, yaitu tentang variabilitas data atau pengukuran penyebaran data. Merupakan materi terakhir pada akhir pertengahan semester ini. Baik, langsung saja bisa ditonton videonya. Baik, kita masuk pembahasan tentang variabilitas atau pengukuran penyebaran data, yaitu suatu alat statistik untuk mengukur sejauh mana penyebaran data tersebar pada suatu distribusi. Dalam banyak kasus, seringkali informasi lanjut tentang data yang diperoleh dari riset juga dibutuhkan, seperti penyebaran data dari tendensi sentralnya. Tendensi sentral merupakan seperti nilai minnya, modus atau median. Dalam terminologi statistik, upaya untuk mengetahui penyebaran data dapat dilakukan dengan alat statistik yang disebut variabilitas. Definisi ringkas variabilitas adalah derajat penyebaran nilai variabel dari suatu tendensi sentral tertentu, yaitu tingkatan sejauh mana penyebaran nilai variabel dari suatu tendensi sentral tertentu. Contohnya dari suatu min, median, modus. Selanjutnya saya akan beri contoh tentang penerapan variabilitas. Contoh pertama adalah untuk menentukan atlet pelari yang diajukan dalam perlombaan, seorang pelatih juga memerlukan alat statistik berupa variabilitas untuk memilihnya. Kita lihat saja pada gambar di bawah. Di sini ada dua atlet, yaitu Rudy dan Andi. Pertama kita melihat data catatan latihan lari dari seorang Andi. Andi memiliki rentangan yang sangat variatif atau jangkauan yang sangat panjang. Terkadang Andi mempunyai catatan 150 km per jam, 160, 170, 180, 190, hingga tertinggi 200 km per jam. Sedangkan catatan latihan Rudy sedikit berseragam atau homogen, berkisar antara 160, 170, 180. Atlet Rudy lebih konsisten daripada atlet Andi. Nah, pelatih di sini bagaimana memutuskan untuk atlet yang akan diajukan perlombaan? Jika pelatih mengambil Andi untuk mengikut perlombaan, ini sangat beresiko sekali, karena terkadang Andi mempunyai catatan yang sangat tinggi, 200 km per jam, tapi terkadang juga Andi mempunyai catatan yang sangat kecil, yaitu 150. Jadi ketika Andi diikutkan dalam perlombaan lari, maka bisa jadi Andi mendapatkan juara 1 dalam perlombaan karena memiliki catatan tertinggi 200. Bisa juga Andi tidak mendapatkan juara sama sekali karena Andi mempunyai catatan terkecil 150. Sedangkan jika pelatih mengambil Rudy untuk mengikuti perlombaan, maka Rudy bisa dipastikan akan mendapat juara 3 karena rentangan catatan Rudy ini lebih konsisten, lebih stabil daripada Andi. Rentangan catatan latihan Rudy antara 160 sampai 180. Jadi ketika pelatih mengambil Rudy, ini merupakan poin aman untuk mengantongi juara 3 dalam perlombaan lari.
Seperti itu contoh dari variabilitas. Jadi Andi lebih bervariasi nilainya dari rendah ke tinggi, sedangkan Rudi lebih konsisten, ya, lebih sedikit, lebih seragam pencapaian larinya. Ini dari contoh variabilitas. Nah, contoh yang kedua adalah seorang guru atau instruktur juga memerlukan informasi tentang perbedaan variabilitas dalam kecakapan mata pelajaran antar dua kelas ketika hendak memperlakukan dua kelas tersebut secara berbeda akibat adanya perbedaan kondisi kelas dan murid tersebut. Jadi ketika guru memberikan treatment pada dua kelas dengan metode berbeda dengan mata pelajaran yang sama, maka untuk mengetahui sejauh mana pemahaman murid, guru akan melakukan tes. Dan ketika melakukan tes akan dilihat hasil nilainya. Lebih seragam mana, lebih homogen mana, kelas A atau kelas B. Ketika kelas A misalnya lebih homogen atau lebih berseragam atau lebih sejenis nilainya, maka pemahaman terhadap metode A pada kelas A itu lebih berhasil daripada kelas B. Misalnya ketika mendapatkan nilai yang tidak berseragam atau heterogen. Jadi variabilitas itu berguna untuk mengukur sejauh mana keseragaman nilai, homogenitas, kestabilan, dan juga variasi dari suatu distribusi. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Macam-macam ukuran penyebaran data. Yang pertama ada rank, yang kedua deviasi, terdiri dari deviasi rata-rata dan deviasi standar, dan yang ketiga adalah variance. Kita mulai dari pembahasan tentang rank. Rank atau rentangan, pengertian diberi lambang dengan R, yaitu suatu ukuran statistik yang menunjukkan jarak penyebaran antara skor atau nilai terendah yang disebut low score sampai skor nilai yang tertinggi disebut high score. Cara mencarinya sangat mudah sekali. Cara mencari rank atau rentang, rumusnya adalah R sama dengan H dikurang L. Jadi keterangan R adalah rank atau rentangan yang dicari. H singkatan dari skor atau nilai yang tertinggi, high score, dan L adalah skor atau nilai yang terendah. Kita contoh aja langsung. Nilai mid test 10 mahasiswa statistik adalah 50, 60, 65, dan seterusnya. Maka rentang atau ranknya adalah nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Ketika kita melihat data, nilai tertinggi dari data-data ini adalah 95. Maka nilai tertinggi dikurang dengan skor terkecil yaitu 50. 95 dikurang 50 sama dengan 45. Jadi nilai ranknya adalah, nilai rentangan adalah sebesar 45. Semakin kecil jarak penyebaran data dari terendah sampai data tertinggi, maka semakin homogen atau yang terkonsentrasi atau semakin seragam distribusinya. Dan sebaliknya, semakin besar ranknya, maka akan semakin bervariasi nilai-nilai yang ada dalam distribusi nilai tersebut. Ya, jadi ketika semakin besar ranknya, maka nilainya semakin, rentangannya semakin jauh. Maka ketika ranknya semakin kecil, maka nilai-nilai dalam distribusi tersebut semakin homogen atau terkonsentrasi. Oke, selanjutnya di sini ada tabel hasil rank dengan anggota A, B, C, dan D. Ketika siswa A mendapatkan nilai tinggi tertuju, nilai tertinggi yaitu 7 dan nilai terendah adalah 7, maka ranknya ada 0. Di sini minnya adalah 7 rata-ratanya. Maka
siswa tersebut mempunyai nilai yang homogen, atau dengan kata lain paling stabil. Kita lihat siswa B, dia mempunyai nilai dari latihan matematika misalnya sebesar 8 maksimalnya, dan nilai terkecilnya adalah 6, maka nilai ranknya adalah 8 dikurang 6 sama dengan 2, minnya sama 7, maka dari ranknya sebesar 2 ini mendekati homogen, yaitu agak stabil ya. Dan selanjutnya siswa yang C mempunyai nilai maksimal 9 dan nilai minimal 5, maka ranknya adalah 9 dikurang 5 menjadi 4, rata-rata dengan rata-rata 7, maka catatan nilai latihan matematika dari siswa C ini heterogen atau bervariasi. Dan sebaliknya, siswa D memiliki skor tertinggi 10 dan skor terkecil 4, jadi ranknya adalah 10 dikurang 4 sama dengan 6 ya. Minnya tetap 7 rata-ratanya, maka dengan rank sebesar 6, rentangan yang sangat jauh, maka keterangan dari hasil ranknya adalah sangat heterogen, atau rentangan penyebaran datanya sangat heterogen, atau juga bisa dikatakan sangat bervariasi. Oke. Paham ya? Selanjutnya, kegunaan, kelebihan, dan kekurangan rank. Kegunaan rank sebagai ukuran apabila di dalam waktu yang singkat ingin memperoleh gambaran tentang penyebaran data yang sedang diteliti dengan sedikit mengabaikan faktor ketelitian atau kecermatan. Jadi kita bisa mengetahui secara cepat rentangan data dengan menggunakan rank tanpa memperhatikan atau mengabaikan faktor ketelitian dan kecermatan. Itu kegunaan. Kelebihannya, dalam waktu singkat dapat diperoleh gambaran umum mengenai luas penyebaran data yang sedang diteliti. Tapi juga rank mempunyai kelemahan. Rank akan sangat bergantung pada nilai-nilai ekstrimnya atau nilai tertinggi dan terendahnya. Dan rank sebagai ukuran penyebaran data tidak memperhatikan distribusi yang terdapat di dalam rank itu sendiri. Dengan mengetahui ranknya saja belum bisa diketahui bentuk distribusinya. Jadi rank mempunyai kelemahan, kita hanya mengetahui rentangan yang dihasilkan, tapi kita tidak mengetahui sejauh mana distribusi antara skor-skor di dalamnya. Contohnya adalah bisa jadi ranknya sama, tapi distribusi antara skor atau selisih antara skor itu memiliki nilai yang berbeda. Contohnya, Faisal mempunyai nilai 10, 10, 10, 10, 10, 10, 5, yang mana nilai tertingginya adalah 5, nilai terendahnya, nilai tertingginya 10, nilai terendahnya 5, maka rank yang dihasilkan adalah 10 dikurang 5 sama dengan 5. Berbeda dengan nilai Ahmad. Ahmad mempunyai nilai 3, 4, 3, 5, 3, 3, 8. Di situ adalah nilai tertingginya sebesar 8, nilai terendahnya 3, maka Ahmad mempunyai rank 8 dikurang 3 sama dengan 5. Pada kasus ini, Faizal dan Ahmad mempunyai nilai sama, nilai rank sama, tetapi ketika dilihat penyebaran skor atau distribusi skor, ini memiliki distribusi yang berbeda atau rentangan yang berbeda antara skor keduanya. Hal ini merupakan kelemahan dari rank, maka perlu dilakukan alat statistik lain yang lebih menggambarkan atau lebih mengukur secara dalam distribusi yang terdapat pada, mengukur secara dalam variabilitas yang terdapat pada distribusi skor tertentu. Maka kita membutuhkan yang namanya deviasi. Deviasi atau deviation. Pembahasan tentang awal deviasi merupakan suatu simpangan dari skor rata-rata.
Oke. Dalam statistik yang dimaksud deviasi adalah selisih atau simpangan masing-masing skor atau interval dari nilai rata-rata hitungnya. Deviasi dalam bahasa Inggrisnya adalah deviation from the mean, yaitu selisih atau simpangan dari masing-masing skor atau interval dari nilai rata-rata hitungnya. Disebut juga deviasi from the mean. Langsung aja ketika kita melihat contoh dalam tabel ini, di sini ada skor X atau X besar, yaitu lambang dari skor. Di sini ada 5 skor, yaitu 8, 7, 6, 5, 4. Di sampingnya adalah F, yaitu frekuensi. Masing-masing dari skor tersebut memiliki satu frekuensi, 81, 71, dan seterusnya. Dan selanjutnya adalah untuk mencari deviasi, kita memerlukan rata-rata atau mean. Untuk mencari rata-rata, yaitu dengan rumus sigma X dibagi N, yaitu jumlah dari nilai skor dibagi dengan jumlah dari nilai frekuensi. Kita tahu jumlah sigma dari nilai skor adalah 30, 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 sama dengan 30, dibagi jumlah nilai frekuensi, yaitu 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 5. Jadi untuk mencari nilai rata-ratanya adalah 30 dibagi 5 sama dengan 6. Nah, untuk mencari deviasi atau dengan simbol X kecil, maka dibutuhkan X besar dikurang rata-rata. Jadi untuk mencari nilai deviasi, yaitu dengan cara skor dikurang dari rata-rata, yaitu skor 8 dikurang 6 sama dengan plus 2. Skor 7 dikurang 6, 6 adalah rata-rata ya, sama dengan plus 1. 6, skor 6 dikurang rata-rata atau 6 sama dengan 0 deviasinya, dan seterusnya. Nah, hasil deviasi ada yang positif, ada yang negatif ya. Nilai untuk masing-masing deviasi ada dua, yaitu berharga positif dan negatif. Maksudnya, jika nilai deviasi rata-rata di bawah mean atau di bawah rata-rata, maka deviasi berharga negatif. Dan jika nilai deviasi di atas rata-rata, maka deviasi berharga positif. Jika deviasi tersebut dijumlahkan akan sama dengan 0. Jadi ketika nilai-nilai deviasi dijumlahkan, maka nilainya akan 0. Seperti ini. Plus 2 ditambah plus 1 ditambah 0 dikurang min 1 dikurang min 2, maka hasilnya adalah 0. Jadi hasil deviasi ketika dijumlahkan, maka hasilnya akan dengan 0. Selanjutnya kita lihat kurva normal. Nah, di sini ada gambar kurva normal yang mana di tengah-tengahnya ada nilai mean atau nilai rata-rata. Nah, sebagaimana yang disebutkan, nilai deviasi terdapat dua, yaitu positif dan negatif. Ketika nilai deviasi yang dihasilkan positif, maka hasil deviasi merupakan penyimpangan terhadap nilai min-nya, yaitu sejauh mana nilai positif atau nilai yang menyimpang dari harga min-nya. Dan ketika hasil deviasi negatif, maka merupakan nilai hasil negatif deviasi, yaitu sejauh mana nilai negatif dari penyimpangan rata-ratanya. Oke, selanjutnya. Dalam perhitungan deviasi perlu dicermati apabila nilai deviasi jika dijumlahkan hasilnya 0, sehingga seakan-akan tidak berguna. Jadi ketika kita menggunakan deviasi awal, ketika hasilnya 0, maka ini tidak berguna, tidak bermakna. Apa yang akan diukur
Oleh karena itu, agar deviasi dapat digunakan sebagai ukuran variabilitas data, maka tanda min dan plus itu perlu diabaikan sehingga jumlahnya tidak sama dengan 0. Artinya, agar deviasi dapat digunakan sebagai ukuran variabilitas, maka penjumlahannya dilakukan dengan harga mutlak, yaitu dengan menghilangkan nilai positif dan negatif ya dalam penjumlahannya ya, atau dengan disebut dengan dihitung rata-ratanya atau disebut dengan deviasi rata-rata. Maka selanjutnya untuk mengetahui atau mengukur agar nilai deviasi lebih bermakna, maka nilai plus dan min itu perlu dihilangkan atau diabaikan dengan menjadikan harga mutlak yang disebut dengan deviasi rata-rata. Oke. Deviasi rata-rata. Pengertian deviasi rata-rata yaitu jumlah harga mutlak deviasi dari tiap-tiap skor dibagi dengan banyaknya skor itu sendiri. Nah, deviasi rata-rata disebut juga dengan mean deviation atau diberi lambang MD, atau average deviation dengan diberi lambang AD. Jadi lambang AD dan MD itu sama saja, artinya deviasi rata-rata. Nah, cara untuk mencari deviasi rata-rata itu ada beberapa bentuk. Bentuk yang pertama adalah untuk mencari deviasi rata-rata data tunggal yang masing-masing skornya berfrekuensi 1, yaitu dengan cara atau dengan rumus AD atau average deviation sama dengan sigma X kecil atau nilai deviasi dibagi dengan N atau jumlah frekuensi. Kita lihat di sini. Skor X besar yaitu 8, 7, 6, 5, 4. Nah, dengan frekuensi masing-masing 1, maka yang perlu pertama dicari adalah harga rata-ratanya. Harga rata-ratanya adalah dengan rumus sigma X besar dibagi N atau jumlah frekuensi. Kita tahu sigma atau jumlah dari X besar adalah 30 dibagi dengan jumlah dari frekuensi adalah 5. Jadi untuk mencari rata-ratanya 30 dibagi 5 sama dengan 6. Nah, untuk mencari deviasi rata-rata data tunggal yang masing frekuensinya 1, maka kita terlebih dahulu mencari nilai deviasinya dulu. Deviasi dengan cara X kecil atau deviasi sama dengan nilai skor dikurang nilai rata-rata. Nah, yang pertama adalah nilai skornya 8 dikurang nilai rata-ratanya 6, ini ya, hasilnya 6 rata-ratanya, sama dengan plus 2. Nilai skornya 7 dikurang nilai rata-ratanya atau 6 sama dengan plus 1 dan seterusnya. Nah, dari hasil plus 1, plus 2, 0, nah, ini harga untuk mencari deviasi rata-rata, maka bentuk plus dan min ini diabaikan, dirubah menjadi harga mutlak, yaitu tidak atau ketika plus maka dia tetap menjadi plus, dan ketika minnya dihilangkan maka dia menjadi plus, atau menjadi di sini ada min 1 maka harganya dimutlakan menjadi 1, min 2 harganya dimutlakan menjadi 2, yang plus tetap plus. Jadi untuk harga deviasinya, maka untuk harga deviasi rata-ratanya, maka jumlah nilai deviasi dimutlakan lalu dijumlahkan, yaitu plus 2 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 2 maka sama dengan 6 atau sigma X6. Nah, untuk mencari deviasi rata-ratanya adalah sigma X ya, dibagi dengan N atau jumlah frekuensi. Artinya 6 ya, sigma X didapatkan dengan 6 dibagi dengan nilai frekuensinya yaitu 5 sama dengan
1,2. Jadi nilai deviasi rata-rata data tunggal pada masing-masing frekuensi 1 yang berada di tabel ini hasilnya adalah 1,2. Selanjutnya ada deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata yaitu jumlah harga mutlak deviasi dari tiap-tiap skor dibagi dengan banyaknya skor itu sendiri. Nah, deviasi rata-rata disebut juga mean deviation atau diberi lambang MD, atau juga disebut average deviation atau diberi lambang AD. Untuk mencari deviasi rata-rata ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah untuk mencari deviasi rata-rata data tunggal yang masing-masing skornya berfrekuensi 1. Langsung saja. Di sini ada tabel yang mana skor X besarnya adalah dengan simbol X besar, yaitu 8, 7, 6, 5, 1. F-nya atau frekuensinya berubah masing-masing 1, ya. Jadi untuk mencari deviasi rata-rata, maka kita sebelumnya mencari min-nya atau rata-ratanya dulu. Rumus untuk mencari rata-rata adalah sigma X dibagi dengan N atau jumlah frekuensi. Kita ketahui adalah sigma X adalah ketika dijumlahkan ini 8 tambah 7 dan sebagainya jumlah 30, ya, dibagi N atau jumlah frekuensi adalah 5, jadi 30 dibagi 5 sama dengan 6. Nah, untuk mencari harga deviasi terlebih dahulu, maka X kecil atau deviasi sama dengan skor dikurang rata-rata. Jadi yang pertama adalah 8 skor dikurang 6 rata-rata sama dengan plus 2. 7 nilai skor dikurang min 6 atau rata-rata sama dengan plus 1 dan seterusnya. Nah, di sini masih harga deviasi biasa. Nah, untuk mencari deviasi rata-rata, maka hasil deviasi seperti plus 2, plus 1, min 1, min 2, ini harganya dimutlakan. Artinya apa? Lambang plus minnya dihilangkan. Itu dijumlahkan saja nilainya. Plus 2 tetap menjadi plus, tidak berubah menjadi min. Plus 1 tetap 1. Min 1 karena dimutlakan menjadi 1. Min 2 dimutlakan menjadi 2. Nah, ketika harganya dimutlakan, lalu dijumlahkan. Nah, maka mendapatkan sigma X berjumlah 6. Nah, selanjutnya, untuk mencari deviasi rata-rata dengan rumus sigma X kecil atau sigma deviasi dibagi dengan N atau jumlah frekuensi, yaitu sigma X kecil 6 dibagi N sama dengan 5, maka didapat deviasi rata-ratanya adalah 1,2, ya. Jadi hasil data tunggal yang masing-masing skornya berfrekuensi 1 pada contoh ini adalah 1,2 deviasi rata-ratanya. Selanjutnya, bentuk data yang kedua yaitu data tunggal yang sebagian atau seluruh skornya berfrekuensi lebih dari 1. Ya, jadi untuk mencari deviasi rata-rata data tunggal yang sebagian atau seluruhnya skornya berfrekuensi lebih dari 1, yaitu dengan rumus sigma Fx dibagi N atau jumlah frekuensi. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama adalah mencari min-nya, yang kedua menghitung deviasi masing-masing skor dengan rumus X sama dengan X skor dikurang rata-rata, yang ketiga memperkalikan F dengan X sehingga diperoleh Fx, ya. Selanjutnya dijumlahkan sehingga diperoleh sigma Fx dengan tanda aljabar diabaikan atau yang dijumlahkan dengan harga mutlaknya. Yang keempat adalah menghitung deviasi rata-rata. Langsung saja kita melihat contohnya. Contoh data tunggal yang berfrekuensi sebagian atau seluruhnya lebih dari 1. Nah, kita di sini ada data skornya X besar, yaitu 31, 30, 29 dan seterusnya.
Di sini ada F, frekuensi jumlah dari nilai skornya, masing-masing skor 4, 4, 5 dan seterusnya. Yang pertama adalah kita mencari minnya. Nah, rumus mencari minnya adalah sigma fx dibagi jumlah n atau jumlah frekuensinya. Nah, pertama kali kita mengalihkan nilai skor dan x-nya dikalikan. Nah, maka dihasilkan fx 31 dikali 4 menjadi 124. 30 dikali 4 menjadi 120 dan sebagainya. Maka akan diperoleh nilai sigma fx atau sama dengan 1360. Nah, ketika hasil sigma fx sudah diketahui dan n-nya berjumlah 50, 4 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya berjumlah 50, maka nilai rata-ratanya adalah 136, yaitu jumlah ini ya, sigma fx dibagi dengan 50, yaitu n-nya, maka rata-rata menghasilkan 27,2. Nah, selanjutnya kita mencari nilai deviasinya. Nilai deviasinya diperoleh dari X score ya, X besar dikurang nilai rata-ratanya ya, 27,2. 31 dikurang 27,2 sama dengan plus 3,8. 30 dikurang 27,2 menjadi plus 2,8 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita mencari nilai fx, yaitu frekuensi dikali skor deviasi yang telah dihasilkan. 4 dikali plus 3,8 menjadi plus 15,2. Frekuensi 4 dikali plus 2,8 diperoleh plus 11,2 dan seterusnya. Maka akan diperoleh sigma fx, yaitu ini yang dijumlahkan ya, dengan mengabaikan plus dan negatifnya menjadi nilai mutlak ya, yang plus tetap menjadi plus, yang negatif menjadi plus, maka diperoleh jumlahnya adalah 82,0, yaitu jumlah dari penambahan harga mutlaknya. Oke, maka kita masuk rumus AD atau overhead deviation sama dengan sigma fx dibagi n atau jumlah frekuensi. Sigma fx-nya sudah diketahui 82,0 dibagi n sudah diketahui pula 50, maka AD sama dengan 82 dibagi 5 sama dengan 1,64. Jadi hasil deviasi rata-rata dari data ini diperoleh sebesar 1,64. Bentuk ketiga dari deviasi rata-rata yaitu deviasi rata-rata data kelompok dengan rumus AD atau average deviation sama dengan sigma fx dibagi n. Adapun langkah-langkah yang pertama adalah menetapkan midpoint atau nilai tengah masing-masing interval. Yang kedua, memperkalikan frekuensi masing-masing interval f dengan midpointnya x, yaitu nilai x-nya. Yang ketiga, mencari min data kelompok. Yang keempat, mencari deviasi tiap-tiap interval dengan rumus x sama dengan x min point dikurang min atau rata-rata, memperkalikan f dengan x sehingga diperoleh fx, kemudian dijumlahkan dengan tidak mengindahkan tanda plus dan min sehingga diperoleh sigma fx. Yang keenam adalah mencari deviasi rata-rata dengan rumus AD sama dengan sigma fx dibagi n. Oke, langsung aja kita lihat contohnya. Nah, di sini ada contoh deviasi rata-rata dengan data kelompok yang memiliki interval nilai ya, bisa dilihat sendiri frekuensinya.
X-nya ya. Nah, untuk pertama kalinya kita mencari midpoint-nya antara masing-masing interval. Midpoint antara 70 sampai 74, yaitu dengan mencari nilai tengahnya dengan cara 70 ditambah 74 dibagi 2 sama dengan 72. Nah, jadi skor X-nya diketahui 72 dengan cara mencari nilai tengah antara 70 sampai 74 dengan cara 70 tambah 74 dibagi 2, maka akan menghasilkan 74. Nah, 65 ditambah 69 dibagi 2, maka akan menghasilkan 67. Nah, dan seterusnya. Selanjutnya, angka yang kedua adalah memperkalikan frekuensi masing-masing interval F dengan midpoint-nya atau X. Nah, skornya sudah diketahui, masing-masing midpoint-nya, lalu dikalikan dengan frekuensinya. Yang pertama adalah 3 dikali 72, maka menghasilkan 216. 5 dikali 67, maka menghasilkan 335, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita mencari min data kelompok ya. Jadi mencari rata-ratanya dengan cara sigma fx dibagi n. Nah, sigma fx-nya sudah diketahui ya. Sigma fx yaitu jumlah dari f kali x ya. Maka diketahui 3745. Nah, ketika 3745 sigma fx-nya dibagi n. N-nya sudah diketahui adalah jumlah frekuensinya sama dengan 80, maka 3745 dibagi 80 sama dengan 40,8125. Jadi rata-ratanya diketahui 46,8125. Nah, selanjutnya kita mencari deviasi tiap-tiap interval dengan rumus X sama dengan atau midpoint dikurang rata-rata ya. Jadi kita mencari nilai deviasinya ya dengan cara ya X, yaitu ini dengan X midpoint dikurang ya, dikurang dengan nilai rata-ratanya. Jadi ini semuanya nilai X-nya atau midpoint-nya atau nilai tengah dari intervalnya dikurang rata-rata. Yang pertama 72 dikurang 46,8125 sama dengan plus 25,1875. Selanjutnya 64 ya, 67 maaf, dikurang rata-rata 46,8125, maka menghasilkan plus 20,1875 dan seterusnya. Nah, ketika sudah diketahui nilai deviasinya, maka memperkalikan f dengan x sehingga diperoleh fx. Kemudian dijumlahkan dengan tidak mengindahkan tanda plus dan minus sehingga diperoleh sigma fx. Lalu kita mencari fx ya. Ini artinya frekuensi ya dikali ini deviasi f kecil x kecil ya. Yang pertama dengan tidak memperhatikan ya, dengan tidak menghindarkan tanda plus dan min sehingga diperoleh ya 70. Yang pertama adalah 3 ya dikali 25,187 sama dengan plus 75,5625 ya. Selanjutnya 5 ya dikali 20,1875, maka
menghasilkan plus 100,9375 ya, dan seterusnya. Nah, ketika hasil ini semuanya hasil perkalian F dengan X deviasi dijumlahkan dan tidak memperhatikan nilai plus dan minnya dengan sebutan dengan nilai mutlaknya, maka ya diperoleh 756 ya 756 ya, 8750. Nah, sigma fx 756,8750. Nah, dibagi untuk mencari AED atau over deviation, yaitu sigma fx dibagi n ya sama dengan 756,8750 dibagi 80, maka hasilnya 9,461. Jadi dari data deviasi rata-rata kelompok ini menghasilkan AD atau flat deviation atau deviasi rata-rata dengan jumlah 9,461. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita membahas deviasi rata-rata, ternyata terdapat kelemahan pada perhitungan variabilitas deviasi rata-rata. Dalam perhitungan deviasi dengan tanda plus dan min, dengan diabaikannya, maka cara kerja demikian secara matematika kurang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Deviasi rata-rata mempunyai kelemahan, yaitu dengan menggunakan harga mutlak, hal tersebut secara matematika kurang dapat dipertanggungjawabkan. Tanda plus dan min pada dasarnya menunjukkan selisih antara tiap-tiap skor atau interval yang ada dengan minnya ya. Jadi karena pada hakikatnya tanda plus dan min pada dasarnya menunjukkan selisih antara setiap skor atau interval yang ada dengan minnya rata-ratanya. Misalnya, deviasi sebesar plus 1 dengan min 1 artinya ada selisih sebesar 1 jika dibandingkan dengan minnya. Menganggap tanda plus dan sebagai tanda min sebagai tanda plus, bagaimanapun cara matematika kurang dapat dipertanggungjawabkan. Karena alasan ini, mengapa deviasi rata-rata jarang sekali digunakan karena dianggap kurang teliti ya. Nah, karena dianggapnya atau lemahnya perhitungan deviasi rata-rata kurang bisa dipertanggungjawabkan juga, setelah membahas deviasi rata-rata yang mempunyai kelemahan secara matematika, maka untuk mengatasinya Calverson memberikan jalan keluar sebagai berikut. Nah, semua deviasi baik yang bertanda plus maupun min hendaknya dikuadratkan terlebih dahulu ya. Dengan demikian, deviasi yang bertanda plus tetap bertanda plus, sedangkan deviasi yang bertanda min dengan sendirinya karena dikuadratkan akan berubah menjadi plus. Setelah semua deviasi dikuadratkan akan bertanda plus, lalu dijumlahkan dan dicari rata-ratanya dan dicari akarnya. Nah, hal tersebut disebut dengan deviasi standar atau deviasi yang telah distandarkan.